Selamat malam semua. Umat beriman yang terkasih, inilah pesta pelindung kita yang kita maknai dalam rupa 3 hal. Pertama, novena yang dianjurkan, dipraktekkan masing-masing keluarga atau berhimpun beberapa keluarga atau berhimpun wilayah-wilayah rohani, dan semoga itu dilaksanakan dalam sebuah sukacita iman. Yang kedua, dilaksanakan dengan kerja bakti tadi di bengkel kerja paroki, tetapi meminjam lahan paroki Lota. Kita sudah memaknainya, dan sekarang kita merayakan misa syukur yang menjadi pusat dan puncak perjumpaan kita, iman kita, yang nanti diaplikasikan dengan juga perjamuan persaudaraan, bukan karena kewajiban yang mendatangkan beban, tapi semoga menjadi panggilan yang mendatangkan sukacita. Kita belajar dari Santo Antonius dari Padua, seorang keluarga kaya tetapi yang meninggalkan segala-galanya demi cintanya kepada Tuhan, yang diwujud nyatakan dalam persahabatannya dengan Santo Fransiskus Assisi. Karena itu dia sebagai seorang Fransiskan, Santo Fransiskus Assisi yang juga seorang kaya meninggalkan segala-galanya, dan bersama Santo Fransiskus Assisi, Santo Antonius dari Padua mewartakan kebaikan Tuhan lewat khotbah-khotbahnya yang unggul dan juga lewat cara hidupnya yang menawan. Dan salah satu cara hidupnya yang menawan, dia menjadi perantara barang-barang yang hilang, bukan cuma barang-barang fisik, barang-barang duniawi, tetapi sebenarnya barang-barang ilahi, yakni orang-orang yang sudah kehilangan jiwa karena terlalu cinta dunia, orang-orang yang kehilangan nyawa karena terlalu cinta dunia, orang-orang yang kehilangan kehidupan sorgawi karena sangat egois dan terbelenggu dalam cinta dunia. Karena itu simbolisasi arca Santo Antonius dari Padua, dia menggendong bayi Yesus, supaya ketika orang melihat santo ini, orang bukan cuma melihat wajah Santo Antonius, tapi melihat wajah Yesus, anak kecil Yesus yang senantiasa menjadi anak kehidupan, anak keselamatan, penebus kita, yang kasihnya tiada batas, yang senantiasa ia persembahkan untuk kita. Sehingga logikanya, kalau kita beriman sungguh-sungguh, kasih kita kepada Tuhan tiada batas dan tidak pernah diukur, dan itu diaplikasikan lewat kasih kita satu sama lain sebagai orang-orang beriman, yang mudah-mudahan diwujud nyatakan dalam keluarga masing-masing, antar keluarga, dalam persekutuan wilayah rohani, persekutuan kelompok kategorial, yang kemudian dimahkotai dengan persekutuan paroki, yang selalu saya bahasakan lewat 3 kata semakin: semakin beriman, semakin bersaudara, dan semakin bekerja sama. Semoga seluruh umat Allah yang ada di paroki ini tangannya selalu bengkok. Tangan apa itu bengkok? Tangan kiri kan? Tangannya selalu bengkok karena dia taruh Yesus kecil dan kitab suci yang menjadi pedoman arah, bukan taruh di popoji. Mengapa tidak taruh di popoji? Kalau taruh di popoji, orang yang cuma pikir doi, pikir kesenangan, pikir rokok barangkali karena isi di popoji. Tapi Santo Antonius kasih bengkok DP tangan untuk selalu menatang Yesus yang dia bawa kemana-mana untuk menghantar orang supaya semakin mengenal Yesus. Dan kalau orang semakin mengenal Yesus, dia akan semakin mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Dan sangat indah Mazmur tanggapan tadi
Kasih-Mu ya Tuhan hendak kunyanyikan selama-lamanya. Nanti dalam pentas 21 ada itu lagu. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu, dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Jadi kalau orang sombong, dia selalu menomorduakan Tuhan. Tapi kalau orang rendah hati, dia selalu berfokus pada kasih setia Tuhan. Biarpun kadangkala kasih setia Tuhan itu mendatangkan air mata, mendatangkan luka, mendatangkan duka. Tetapi manakala dia berpusat pada kasih itu, dia tidak pernah akan mundur. Sama seperti saya khotbahkan kemarin, baik kepada umat di Lota maupun kepada para suster yang sedang berloka karya dan semi retret. Saya punya mama waktu habis operasi kaki karena sudah busuk, operasi potong, sembuh, dinyatakan boleh pulang, dia video call dengan saya. Saya punya adik yang video call dan dia bicara. Lalu saya bicara, bagaimana? So sehat? So sehat. Kalau kita cuma bilang bak kuat supaya boleh baku dapat tanggal 29 Juni. Tapi apa yang terjadi? Tanggal 18 Mei dia game over. Lalu apakah saya marah sama Tuhan? Biarpun setiap pagi, setiap doa ekaristi, saya selalu minta Tuhan menyembuhkan mama saya. Lalu ketika dia meninggal, apakah saya harus marah sama Tuhan? Maka saya ajak Anda semua, jangan beriman setengah-setengah. Karena kemarin ruang iman itu ada 3. Apa yang kita sudah tahu, apa yang kita akan tahu, dan apa yang kita tidak pernah akan tahu. Sama seperti Tuhan memberikan pelajaran kepada keluarga kami, mengambil mama kami di tengah kami punya kebutuhan berjumpa tanggal 29. Sehingga sekarang saya semakin sadar kalau harta dunia itu tidak ada gunanya. Mengapa saya katakan begitu? Sekarang rumah kami di Nulion kosong, tidak ada orang jaga. Banyak saya punya, mama punya peninggalan, tidak ada gunanya ketika dia sudah pergi. Maka saya kasih ingat sama Anda semua, jangan terlalu terikat pada barang-barang dunia yang meningkatkan egoisme Anda dan Anda terbelenggu dalam kenikmatan. Harta cuma Tuhan titipkan untuk kita semakin berkebaikan, semakin ikhlas menjadi saudara manusia. Dan semoga lewat pengalaman perayaan Santo Antonius dari Padua, kita semakin saling bersaudara, kita semakin saling bekerja sama. Karena dalam saya punya vlog, masih banyak pekerjaan besar yang ada di depan kita. Itu cuma mampu kita lakukan kalau kita ikhlas bekerja sama, tanpa beban, tanpa keluh, karena kita fokus ada banyak berkat yang Tuhan sendiri sediakan untuk kita semua. Tidak usah takut, Santo Antonius dari Padua tetap mendoakan kita, bahkan siap mengembalikan apa yang sudah hilang karena Anda berkorban dengan tulus ikhlas. Tuhan memberkati kita semua.